Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar Dek? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Oke. Nah sebelum ke sini ada kegiatan apa Dek? Kebetulan tadi Pak saya habis dari perpustakaan habis membaca Pak. Oh kalau boleh tahu membaca apa Dek? Kebetulan tadi Pak saya membaca komik Pak tentang One Piece. One Piece. Oh kita suka anime juga. Iya Pak, tapi tidak suka yang bagaimana Pak. Karena saya sukanya cuma beberapa saja Pak. Oke. Nah berarti kita sudah tahu tujuan tak datang ke sini ya? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Nah sebelumnya saya mau berterima kasih sama Dek telah meluangkan waktu untuk bertemu saya pada hari ini. Nah saya dengar-dengar dari wali kelas kita akhir-akhir ini suka menyendiri ya? Iya Pak. Oke, kita juga tidak begitu aktif dalam kelas, apa benar? Iya Pak. Oke, kalau begitu saya ingin mendengar cerita tak agar mungkin saya bisa atau kita bisa mencari solusi kenapa kita suka menyendiri di kelas. Iya Pak, tapi Pak sebelumnya saya takut Pak bercerita, takutnya nanti apa yang saya ceritakan atau apa yang saya rasakan ini akan sampai di orang-orang lain atau mungkin di teman-teman saya Pak. Oke, begini Dek, saya jelaskan dulu ya. Jadi saya ada dua asas, ada asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Iya Pak. Nah di mana asas kerahasiaan itu berarti apapun yang kita ceritakan kepada saya akan simpan baik-baik dan saya tidak akan sampaikan kepada siapapun tanpa izin dari kita. Nah untuk asas kesukarelaan yang artinya itu kita bebas untuk melanjutkan sesi ini atau tidak. Kita juga boleh memilih apa saja yang ingin kita bicarakan. Nah saya di sini hanya untuk membantu, bukan untuk memaksa Ade untuk bercerita. Iya. Nah kalau begitu bisa kita mulai memahami apa yang kita rasakan dan mencari tahu cara untuk mengatasinya bersama-sama. Iya bisa Pak. Oke. Nah kita tadi kan menyebutkan kalau kita itu merasa malu. Iya Pak. Nah mungkin kita bisa ceritakan terlebih dahulu kenapa kita merasa malu. Saya itu Pak, saya sangat merasa malu Pak ketika tampil di depan kelas atau saat berdiskusi Pak. Dan pada saat juga saya kumpul bersama teman-teman saya Pak. Saya takut Pak mereka akan menilai saya buruk dari pandangan mereka Pak. Begitu ya Dek? Iya Pak. Oke, sepertinya kita ini sangat peduli dengan apa yang teman-teman kita pikirkan tentang diri kita ya. Iya Pak. Nah menurut tak apa yang membuat pikiran tak itu muncul? Saya takut Pak. Saya takut mereka mengatakan saya bodoh Pak. Kalau mungkin saya salah bicara atau kalau mungkin penampilan saya kurang rapi Pak, mungkin mereka akan membicarakan saya di belakang saya Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya simpulkan ini kita merasa cemas karena takut dinilai negatif oleh teman-teman tak ya. Iya Pak. Nah sekarang kita akan menggunakan beberapa teknik untuk membantu mengurangi rasa cemas tak. Nah saya akan menjelaskan satu persatu caranya ya. Iya Pak. Nah Adek, pikiran yang membuat kita merasa cemas ini sebenarnya berasal dari asumsi atau pemikiran tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Nah, Iya Pak.
untuk membantu kita, saya akan menggunakan beberapa teknik. Nah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pikiran negatif, di mana pikiran negatif itu kita akan melihat pikiran apa saja yang membuat kita cemas. Nah, yang kedua, dialog Sokratik, di mana kita akan bertanya-tanya untuk melihat apakah pikiran itu benar atau tidak. Nah, yang ketiga, penggantian pikiran negatif. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengganti pikiran negatif dengan yang lebih rasional atau lebih positif. Nah, yang keempat, kita akan mencoba langkah kecil untuk membantu kita lebih percaya diri dalam situasi sosial. Nah, yang kelima, saya akan mengajarkan cara untuk memberi semangat pada diri kita sendiri supaya kita merasa lebih baik. Nah, saya akan menjelaskan setiap langkahnya dengan perlahan, dan mungkin kita boleh bertanya kalau ada yang tidak kita mengerti. Siap untuk mencoba? Siap, Ibu. Baik. Nah, ketika kita merasa cemas di depan teman-teman apa yang biasanya kita pikirkan? Saya pikir mereka akan menertawakan saya kalau saya salah bicara, Ibu. Atau mereka akan menganggap saya tidak menarik kalau penampilan saya tidak sempurna, Ibu. Baik, jadi ada dua pikiran utama yang di sini yang buat kita takut ditertawakan dan takut dianggap tidak menarik. Nah, apakah ada pikiran lain yang sering muncul selain itu? Tidak ada lagi, Pak. Oke, baik. Jadi mari kita bahas pikiran pertama tentang kita takut ditertawakan. Apakah kita pernah melihat teman tak salah bicara di depan kelas? Apa yang biasanya terjadi? Pernah, Pak. Biasanya, Pak, teman-teman saya tidak menertawakan saya, Pak. Malah mereka membantu saya, Pak. Oh, jadi dari pengalaman tak sendiri, apakah mungkin teman-teman tak juga tidak akan menertawakan kita kalau kita melakukan kesalahan kecil? Mungkin iya, Pak. Oke, bagus. Nah, sekarang kita bahas pikiran kedua. Nah, bagaimana menurut tak, apakah teman-teman tak itu selalu memperhatikan dan menilai penampilan tak? Mungkin tidak, Pak. Mungkin mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Oke. Nah, sekarang kita coba ganti pikiran negatif itu dengan yang lebih realistis. Nah, misalnya kesalahan kecil adalah hal yang wajar dan teman-teman kita tidak akan menilai saya buruk. Nah, hanya karena itu atau teman-teman saya mungkin tidak terlalu memperhatikan saya seperti saya pikirkan. Apakah pendapat tentang ini? Iya, Pak. Ini saya rasa lebih masuk akal, Pak. Oke. Nah, begini deh. Untuk membantu kita lebih percaya diri lagi, kita bisa mencoba langkah-langkah kecil. Misalnya minggu ini kita bisa memulai berbicara dengan satu teman dekat. Nah, setelah itu coba bicara di kelompok kecil. Apakah pendapat tentang ini? Baik, Pak. Saya mungkin bisa mencoba bicara dengan teman dekat dulu, teman yang dekat, Pak. Baik. Nah, kita juga bisa mencoba berkata pada diri tak sendiri. Misalnya begini. Saya bisa sendiri. Saya cukup baik dan saya tidak perlu sempurna untuk dihargai. Nah, ini akan membantu kita merasa lebih percaya diri. Bagaimana? Setuju? Iya, Pak. Setuju, Pak. Saya akan mencobanya, Pak. Oke. Nah, saya senang sekali kita sudah berbagi cerita hari ini. Iya. Nah, kita juga sudah membuat rencana kecil untuk membantu kita merasa lebih percaya diri. Dan jangan lupa perubahan itu butuh waktu. Jadi bersabar dan jangan pernah menyerah lagi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas bagaimana hasil atau perubahan kita. Kalau ada hal yang mendesak, kita bisa selalu datang ke sini saja. Iya, Terus apakah ada yang ingin kita tambah sebelum kita menutup sesi ini?
Mungkin tidak pak, saya cuma bilang terima kasih pak, jadi saya sekarang mungkin merasa lebih lega pak sekarang. Baik. Kalau begitu semangat ya dalam perubahannya. Iya pak, makasih pak. Oke, kalau begitu saya tutup ya. Kita bisa kembali ke kelas. Iya pak. Oke, makasih.